warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Erwin Saputra dari SDIP Insan Mulia. Di sini sebagai observer praktik pushing dan rekan Saya Joko Purnomo dari SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Saya sebagai coach. Saya Novi Andriani dari SMA Negeri 4 Kota Bumi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Joko. Selamat. Bagaimana kabar Pak Joko hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Erwin. Alhamdulillah, kabarnya baik Pak Erwin. Alhamdulillah kabar baik Pak Joko. Oh iya, hari ini Pak Joko rencananya akan melakukan coaching dengan Bu Novi. Iya benar Pak Erwin. Baik Pak Joko, jadi sebelum Pak Joko melakukan proses coaching tersebut, saya minta waktu sebentar ya Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Joko. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada pertemuan kali ini, coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah nantinya sudah sesuai dengan alur kita, atau apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach, dan bagaimana respon dari coach terhadap pertanyaan tersebut yang diberikan Pak Joko. Dan tentunya proses coaching ini yang akan ibu lakukan sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan menemukan potensi. Seperti itu aja Pak Joko. Iya Pak, iya Pak Erwin. Baik Pak Joko, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Pak Joko yaitu kompetensi apa yang akan Pak Joko lakukan dan Pak Joko kembangkan dalam sesi coaching ini. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Erwin. Terus yang kedua selalu mendengarkan aktif. Yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Joko, untuk pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang akan Pak Joko kembangkan secara spesifik yang akan ingin diobservasi? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan coach secara aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ini Pak Joko, indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Pak Joko dalam proses coaching hari ini? Iya Pak Erwin, di sini saya ingin sekali coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Pak Joko, mungkin cukup untuk observasinya kali ini. Silakan Pak Joko melakukan proses coaching terhadap Bu Novi. Baik Pak. Terima kasih Pak Joko. Sama-sama Pak. Dua action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Novi? Baik, alhamdulillah Pak Joko. Pak Joko, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bu Novi. Baiklah Bu Novi, sesuai dengan janji kita, kemarin kita akan membicarakan permasalahan yang Bu Novi alami. Jadi permasalahan apa nih yang Bu Novi inginkan atau Ibu Novi bicarakan pada hari ini? Begini Pak, saya ini mempunyai permasalahan pada salah satu siswa saya di kelas. Kebetulan saya adalah wali kelasnya. Mungkin dengan pembicaraan ini saya dapat memperoleh ide atau solusi untuk memecahkannya. Jadi saya
perhatikan ada salah satu siswa saya yang sudah 2 kali pertemuan pelajaran saya tidak hadir tanpa keterangan, Pak. Padahal menurut keterangan teman-temannya, siswa tersebut masuk sekolah. Oh, jadi salah satu siswa dari Bu Nopi ada yang sudah 2 kali pertemuan tidak hadir di kelas tanpa keterangan ya Bu ya? Iya betul, Pak. Padahal menurut teman-temannya siswa tersebut masuk sekolah ya Bu ya? Iya betul, Pak. Nah, dari percakapan kita nanti Bu Nopi, apa yang Bu Nopi harapkan? Tentunya dari percakapan kita ini ya Pak, nantinya harapan saya dapat menuntun siswa yang sudah beberapa kali bolos di beberapa pelajaran sehingga anak saya tersebut kembali dapat mengikuti pelajaran yang baik. Ya, jadi di akhir percakapan kita nanti ya Bu Nopi ya, mengharapkan atau memperoleh ide atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya anak tersebut dapat kembali mengikuti pembelajaran dengan baik ya, begitu ya Bu Nopi ya. Iya Pak Joko. Baik Bu Nopi, jadi saya ingin tahu dulu bagaimana kejadian yang sebenarnya nih. Sekarang silakan Bu Nopi ceritakan bagaimana kondisi siswa Bu Nopi secara jelas. Oke, baik Pak Joko. Begini ya Pak, saya perhatikan ada salah satu siswa saya yang sudah 2 kali pertemuan pelajaran. Saya tidak hadir tanpa keterangan. Bahkan saya juga menerima laporan dari 2 orang guru bahwa siswa tersebut sekali tidak pernah mengikuti pelajarannya. Menurut keterangan teman-temannya, siswa tersebut pagi ya jam ke-1, jam ke-2 masuk kelas. Namun jam-jam tertentu dia tidak di kelas, tidak ada di kelas. Bahkan ada beberapa hari yang mulai jam ke-3 sampai dengan jam terakhir sama sekali tidak ada di kelas. Jadi menurut cerita Bu Nopi nih, siswa tersebut tidak hanya bolos di jam pelajaran Bu Nopi ya, bahkan beberapa mata pelajaran lain juga. Nah, selama ini apakah Bu Nopi sudah pernah melakukan tindakan kepada anak tersebut? Saya sudah pernah mencoba memanggilnya tempo hari ya, minggu lalu mungkin, namun siswa tersebut tidak menemui saya. Lalu saya mencoba ke kelasnya, juga tidak ada di kelasnya, Pak. Saya juga sudah berusaha menghubungi melalui telepon, melalui WA, tapi tidak direspon. Lalu saya juga sudah berusaha meminta tolong teman-temannya dan juga guru yang mungkin berjumpa untuk menyampaikan pesan saya. Menurut teman-temannya, ada yang sudah bertemu dan menyampaikan pesan saya tersebut, namun tetap anak tersebut tidak menemui saya. Jadi begini Bu Nopi, tindakan terhadap anak tersebut, namun sudah mencoba memanggil atau menghubungi anak tersebut untuk menemui ibu, namun anak tersebut juga tidak datang ya Bu ya? Betul sekali Pak. Nah, rencananya tindakan apa yang mungkin akan Ibu Nopi lakukan terhadap anak tersebut? Jadi rencana saya itu akan memanggil anak tersebut dan rencananya saya akan melakukan restitusi. Namun tadi Ibu katakan anak tersebut susah ditemui atau dihubungi. Apa yang Bu Nopi akan lakukan terhadap permasalahan ini, Bu? Nah, ini yang masih bingung saya mengatasinya, Pak. Malahan sudah 3 hari ini siswa tersebut hanya hadir di jam pertama dan kedua. Setelahnya menurut keterangan temannya anak tersebut selalu tidak ada di kelas. Mungkin saya akan menemui anak tersebut di pagi hari jam pertama dan kedua. Jadi Ibu akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut dan menemuinya di jam pertama atau jam kedua ketika anak tersebut masih ada di kelas ya Bu ya? Benar sekali Pak. Kemudian adakah rencana lain yang akan Ibu lakukan? Jadi selain restitusi, tentunya saya akan menghubungi orang tuanya untuk membicarakan permasalahan tersebut, Pak. Karena penting sekali untuk diketahui orang tua mengenai permasalahan yang dialami anak tersebut,
Sehingga saya dan orang tua dapat bersama-sama menuntun anak tersebut supaya dapat kembali hadir di kelas dengan disiplin yang baik. Ya, bagus sekali Bu Novi. Tentunya kita harus saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami anak tersebut ya Bu ya. Ya, betul sekali Pak. Baik Bu Novi, kalau boleh saya rangkum ya Bu, untuk mengatasi permasalahan siswa yang tidak hadir di kelas tanpa keterangan, Ibu berencana akan melakukan restitusi. Lalu Ibu juga akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua untuk saling membantu menuntun anak sebagai untuk kembali untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, begitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, dari dua rencana yang Ibu sebutkan, mana yang mungkin Ibu akan segera lakukan terlebih dahulu? Menurut saya ya Pak, tentunya saya akan melakukan restitusi terlebih dahulu sesuai dengan tahapan restitusi. Namun tentunya saya juga akan segera menghubungi orang tuanya untuk berkomunikasi dan saling membantu memecahkan masalah ini. Baik, jadi Ibu akan segera melakukan restitusi terlebih dahulu sesuai dengan tahapan-tahapan restitusinya ya Bu ya. Nah, tahapannya itu yang seperti apa ya Bu ya? Jadi tahapan restitusi yang akan saya lakukan tentunya sesuai tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah saya akan menanyakan keyakinan kepada anak tersebut untuk dapat kembali mengikuti pelajaran dengan baik, tentunya dengan hadir di kelas, tidak bolos lagi. Baik Bu, langkah restitusi sesuai dengan tahapannya yang Ibu akan lakukan yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, Ibu Novi kapan rencananya Ibu akan melakukan tindakan restitusi tersebut? Secepatnya Pak. Insya Allah besok saya akan memanggil atau menemui langsung anak tersebut di kelas di jam pertama, kedua ketika anak tersebut masih di kelas. Baik Bu Novi, jadi dari hasil pembicaraan kita, Ibu sudah mulai memperoleh solusi nih terhadap permasalahan yang Ibu tadi. Sudah mulai merencanakan langkah-langkah atau tindakan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan langkah-langkah pertama, melakukan restitusi. Nah, dalam melaksanakan restitusi, apakah Ibu Novi memerlukan bantuan dari pihak lain mungkin? Tentu saja ada ya Pak ya. Yang bisa saya bantu, yang bisa bantu saya tentunya yang wali kelas, guru BK, ya seperti itu. Ya, jadi nanti Bu Novi perlu bantuan dari wali murid, guru BK. Menurut Ibu apakah kerjasama atau bantuan semacam apa yang perlu dari wali murid dan guru BK ini Bu? Jadi begini Pak ya, saya nanti akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan orang tua untuk sama-sama berkomitmen dan bekerja sama untuk menuntun anak ini menyadari kesalahannya dan kembali aktif atau hadir di kelas, mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan juga saya perlu bantuan guru BK untuk sama-sama melakukan pembinaan terhadap anak tersebut Pak. Ya, bagus sekali Bu Novi langkahnya. Baik Bu Novi, saya sangat tertarik sekali dengan hasilnya nanti. Jadi nanti kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan perkembangan dari hasil tindakan tadi? Insya Allah 1 atau 2 minggu lagi ya Pak ya. Saya ingin tahu dulu bagaimana perkembangan dan perubahan siswa yang ini, atau 1 atau 2 minggu ke depan ya Pak. Baik Bu Novi, 2 minggu lagi kita rencanakan untuk bertemu lagi ya Bu ya, untuk membicarakan perkembangan dari langkah-langkah solusi yang sudah Ibu terapkan. Dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang ya Bu Novi ya, apa yang Ibu dapatkan dari coaching dengan saya ini?
Saya sangat senang melakukan coaching dengan Pak Joko. Dari pembicaraan kita barusan, saya sudah mulai menemui gambaran langkah-langkah yang perlu saya lakukan untuk mengatasi permasalahan terhadap siswa tadi. Terima kasih banyak ya Pak Joko atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Erwin. Pak Joko tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Novi ya. Iya Pak, alhamdulillah sudah Pak Erwin. Nah, sebelum penutupan Pak Joko, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Joko lakukan melakukan coaching terkait indikator dan pencapaian yang diinginkan? Baik Pak, di sisi coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan diawali menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, merencanakan aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak Joko, di sini saya sebagai observer setelah mengamati coaching yang dilakukan Pak Joko, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan prosesnya alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan di sini juga saya melihat Pak Joko sudah menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Novi, sehingga Bu Novi juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Saya juga melihat pada saat proses coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik Pak Joko, untuk pertanyaan yang terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang diinginkan Pak Joko dan dikembangkan setelah proses coaching yang barusan dilakukan? Iya Pak Erwin, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur tirta sehingga saya bisa melakukan coaching selanjutnya dengan lebih baik lagi. Bagus sekali Pak Joko, semoga kedepannya Pak Joko bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya. Amin, amin Pak Erwin. Demikian observasi kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita. Baik, saya tutup ya Pak Joko sesi observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.